Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak dan ayah dari sebuah suku pedalaman. Mereka berdua terlihat sedang mencari buah-buahan, tapi tiba-tiba mereka melihat banyak bulldozer sedang menebang pepohonan. Shin kemudian berpindah ke sebuah universitas di Amerika, dan di universitas itu sedang ada demonstrasi mahasiswa yang menuntut untuk mendapatkan asuransi kesehatan. Mendengar riuhnya suara pendemo membuat Justin terbangun dan melihat keluar jendela. Setelah itu Justin pergi keluar bersama sahabatnya yang bernama Jesse untuk mencari makan. Sebelum berangkat kuliah di tengah perjalanan ke kampus, Justin terhenti ketika melihat demo tersebut. Kemudian mereka pun bergegas untuk masuk ke dalam kelas. Ketika sedang mendengarkan materi dari dosennya, yang membahas tentang sunat untuk para wanita yang dilakukan di Afrika dan di suku pedalaman, Justin menjadi kasihan dan ingin menghilangkan tradisi itu dengan menggunakan kekuatan ayahnya yang ternyata merupakan pengacara di PBB. Setelah selesai kelas, Justin bergegas menemui ayahnya untuk membahas masalah tradisi sunat pada perempuan yang masih banyak terjadi. Setelah itu dia pun pergi. Di perjalanan Justin dicegat oleh Jonas. Justin diberikan sebuah brosur untuk mengajaknya mendatangi rapat dengan kelompok penemu nanti malam. Setelah itu dia langsung menemui ayahnya lagi dan menanyakan apakah PBB bisa berbuat sesuatu untuk menghilangkan budaya sunat pada wanita. Tapi ayahnya menolak, karena tidak semudah itu untuk menghilangkan sebuah budaya yang sudah mendarah daging di suatu kelompok. Setelah selesai berbincang dengan ayahnya, di malam hari Justin mendatangi rapat. Di sana ternyata mereka sedang membahas untuk menyelamatkan sebuah suku pedalaman di hutan Amazon yang berada di negara Peru. Suku itu terancam digusur dan dibantai oleh sebuah perusahaan minyak yang menginginkan gas alam yang ada di bawah desa mereka. Mendengar bahwa mereka akan berurusan dengan sebuah perusahaan, Justin tanpa sengaja bertanya kepada mereka, apakah mereka berniat untuk berdemo di hutan dan melakukan aksi mogok makan. Mendengar hal itu, Alejandro menyuruh Justin untuk pergi dari rapat, karena menganggap Justin sudah kurang ajar padanya. Setelah itu Justin langsung pergi. Saat sudah keluar dari rapat itu, Jonah mengejar Justin dan meminta maaf atas nama Alejandro. Keesokan paginya Justin meminta maaf pada Alejandro dan memohon padanya agar memperbolehkan dia untuk ikut pergi ke Peru. Dan karena Justin memaksa, akhirnya Alejandro mengizinkan Justin untuk ikut. Sebelum mereka berangkat ke Peru, mereka rapat sekali lagi untuk membuat sebuah rencana bagaimana agar bisa menghentikan perusahaan minyak dari menggusur desa suku Yahes. Once the construction knows they're on camera, them. And the Peruvian government will notice. Besok paginya Justin dengan semangat mengepak barang-barangnya untuk pergi ke Peru. Seperti biasa, sebelum berangkat Justin menghubungi ayahnya untuk mengabari bahwa dia akan pergi ke Peru. Ayahnya Justin sempat tidak mengizinkannya, tapi karena Justin tetap memaksa, akhirnya sang ayah mengizinkannya dan berangkatlah Justin ke Peru. I love you. I love you too. Sesampainya di sana mereka berganti ke pesawat yang lebih kecil dan mereka ditemani oleh guide yang bernama Carlos. Di dalam pesawat, Jonas yang hendak duduk di samping Justin ternyata keduluan oleh orang lain. Di sini ada dialog antara Jonas dan Lars yang mengindikasikan bahwa sebenarnya Jonas sedang jatuh cinta kepada Justin. Kemudian Justin sendiri tidak suka melihat gerakan dari Carlos yang sangat mencurigakan karena mau membiayai semua kegiatan mereka. Dan singkat cerita, mereka sudah sampai di sebuah kota yang dekat dengan lokasi dari suku Yahes. Kemudian mereka naik bentor untuk pergi ke restoran untuk makan siang. Dan tak lupa mereka pun bersenang-senang di sana, tanpa tahu apa yang sedang menanti mereka di pedalaman hutan Amazon nantinya. Setelah makan siang, mereka berangkat menuju ke sungai Amazon. Sesampainya di sana, mereka menaiki perahu untuk ke tempat lokasi mereka akan berdemo. Di tengah perjalanan, Lars dan juga Justin kebelet pipis, sehingga mereka berhenti sejenak. Mereka berdua pun pergi ke dalam hutan untuk kencing. Ketika Lars kencing, tanpa dia sadari ada tarantula yang hampir menggigit otongnya. Dia pun langsung lari terbirit-birit dan ditertawakan oleh seluruh timnya. I think you can just stay. Not funny. Singkat cerita, sampailah mereka di lokasi yang sudah mereka rencanakan. Sebelum melakukan aksinya, mereka terlebih dahulu mengganti baju mereka. Kemudian mereka mengintai para pekerja untuk mengecek apakah sudah aman. Setelah dirasa aman, mereka segera melakukan aksinya. Tapi sialnya, gembok yang sedianya digunakan oleh Justin untuk mengikat tubuhnya ternyata macet. Justin meminta tolong pada teman-temannya, tapi mereka semua sibuk melakukan streaming untuk mengambil bukti. Sehingga ketika menjalankan aksinya,
Dia hampir dibunuh oleh pasukan bayaran dari perusahaan minyak. Untungnya saat akan ditembak, bos perusahaan minyak menelpon anak buahnya agar melepaskan mereka. Setelah itu mereka dijemput oleh polisi lokal dan dibawa ke kapal. Lalu dipulangkan kembali dengan menggunakan pesawat yang di awal tadi. Di dalam pesawat, Alejandro melihat bahwa Justin kesal akibat perbuatan mereka tadi, dan dia menawarkan sebotol Amer untuk Justin tapi ditolak. Kemudian datanglah Jonas yang coba menenangkan Justin, tapi dijawab Justin dengan sangat cuek. Lalu Jonas menyuruh Justin untuk melihat ke bawah, yang mana adalah hutan yang berhasil mereka selamatkan. Tiba-tiba tanpa diduga pesawat yang mereka tumpangi baling-balingnya terbakar, hingga membuat pesawat tersebut harus mendarat darurat, yang membuat banyak dari mereka mati. Seketika mereka pun segera keluar dari pesawat. Lalu tiba-tiba saat mereka beristirahat, Karen melihat sekelibatan bayangan orang yang membuatnya mengira mereka akan menolongnya. Dia berusaha mendekati bayangan itu, tapi bukannya pertolongan yang didapat, melainkan dia mendapatkan panah yang langsung tertancap ke tenggorokan Karen, disusul dengan temannya yang langsung dihujani dengan panah untuk membius mereka. Mereka pun langsung tak sadarkan diri, hingga ketika Justin sudah bangun ternyata mereka sudah diikat dan dibawa dengan perahu. Lalu sampailah mereka di sebuah desa, dan ternyata desa itu adalah desa dari suku Yahes yang mereka tolong. Sialnya ternyata mereka ditangkap karena dikira musuh oleh mereka. Mereka dikerumuni oleh suku Yahes yang terlihat senang mereka sudah ditangkap. Desa Yahes terlihat sangat menakutkan. Mereka pun diarak ke tempat pemimpin dari suku Yahes yang memiliki kulit berwarna kuning. Sesampainya di tempat pemimpin suku Yahes, mereka seperti sedang diperiksa olehnya. Setelah diperiksa, mereka langsung dimasukkan ke sebuah kandang terkecuali Jonas. Dia tidak dimasukkan ke dalam kandang. Jonas yang sempoyongan diberikan minuman, mengira mereka akan membebaskannya, sehingga dia berterima kasih kepada mereka. Sampai akhirnya dia sadar bahwa dia sedang diposisikan telentang untuk disantap oleh suku Yahes. Kemudian datanglah pemimpin suku yang tanpa basa-basi langsung mengeksekusi Jonas, dan langsung dimakan olehnya, disusul oleh anggota suku Yahes yang berwarna hitam, di mana sepertinya dia adalah seorang algojo. Tubuh Jonas pun langsung dipotong-potong layaknya hewan buruan. Dan terakhir bagian kelapanya dipotong oleh pemimpin suku Yahes. Setelah dipotong-potong, tubuh Jonas pun dimasak dan dijadikan pesta makan. Melihat itu, Justin dan teman-temannya langsung merasa ngeri. Saking ngerinya, Ami langsung mencret. Di malam hari, Alejandro mulai menunjukkan sifat aslinya. Ternyata dia bekerja sama dengan Carlos untuk menghalangi perusahaan minyak pertama, agar perusahaan minyak yang kedua bisa memiliki minyak yang ada di desa suku Yahes. Yang apabila mereka berhasil menghentikan perusahaan yang pertama, Carlos akan dibayar dan Alejandro dapat mempromosikan organisasinya secara gratis, sehingga anggota dari organisasinya semakin bertambah. Mendengar hal itu, Daniel hampir saja baku hantam dengan Alejandro. Keesokan paginya ketika Justin bangun, ternyata ada salah satu anak dari suku Yahes yang menghampirinya. Terlihat dia tertarik dengan kalung yang dipakai oleh Justin. Melihat itu, Justin langsung membunyikan kalungnya untuk menarik simpati si bocah. Tapi sang algojo sudah datang untuk membawa para wanita untuk diperiksa oleh pemimpin suku Yahes. Di sini mereka disuruh untuk mencopot semua pakaian bagian bawah. Lalu mereka diperiksa satu persatu dengan memasukkan jari ke bagian bawah mereka. Ami dan Samantha selamat, tapi ketika giliran Justin, ternyata saat ditusuk di bagian bawahnya mengeluarkan darah, yang artinya dia masih suprawat. Dikarenakan Justin saja yang berdarah, maka dia langsung dibawa masuk ke sebuah ruangan selama seharian. Samantha dan Ami pun dikembalikan ke kandang lagi. Lalu tiba-tiba turunlah hujan, yang membuat para suku Yahes masuk ke dalam rumah masing-masing. Melihat hal ini, Samantha langsung mengusulkan ide bahwa dia akan kabur dan mencari bantuan. Dia kabur dengan mengecoh para penjaga dengan cara melemparkan ponselnya. Saat penjaga mencari ponselnya, dia langsung lari dengan sekuat tenaga menuju ke perahu yang ada di tepian sungai. Keesokan paginya, Justin dikembalikan ke kandang dengan badan yang ada riasan putih-putih. Saat dia ditanya apa yang sudah terjadi, ternyata Justin tidak mengingat apa yang sudah terjadi. Lalu saat sedang asik berbincang-bincang, mereka diberi makan oleh suku Yahes. Dan sekali lagi Justin bertemu dengan bocil yang tadi. Dia sekali lagi mencoba untuk menarik perhatiannya,
Tapi itu sia-sia saja. Kemudian saat Ami sudah memakan habis makan yang diberikan, dia melihat bahwa ada kulit di dasar piringnya, yang mana kulit itu memiliki tato yang sama dengan tato Samantha. Kemudian dia sadar bahwa daging yang dia makan tadi adalah dagingnya Samantha. Ami pun langsung memecahkan piringnya, dan menggunakan serpihan untuk membeset lehernya sendiri. Karena Ami sudah mati, mereka memanfaatkan tubuh Ami untuk membuat para suku Yahes teler, dengan memasukkan hanja ke dalam perut Ami. Sehingga apabila Ami dimakan maka suku Yahes akan linglung. Tapi salah satu dari mereka malah menjadikan tubuh Ami yang sudah mati buat bahan. When your body's under stress, You're fucking psychotic. You sick fucking asshole! Singkat cerita, tubuh Ami pun dimakan, dan semua anggota suku Yahes langsung flight. Melihat kesempatan yang terbuka lebar, Justin, Daniel, dan Lars pun mencoba melarikan diri. Mereka meninggalkan Alejandro sendiri. Melihat dirinya ditinggal, langsung saja dia menancapkan panah bius ke badan Lars, sehingga dia tidak bisa bergerak. Karena Lars tidak bisa bergerak, Justin dan Daniel terpaksa meninggalkannya. Mereka langsung bergegas untuk kembali ke bangkai pesawat untuk mengambil GPS. Kemudian Lars didatangi dua suku Yahes yang masih teler. Mengetahui hal ini, Lars masih bersantai-santai saja dan bisa tertawa. Tapi mereka justru menggigit Lars hingga berdarah-darah dan memakan Lars hidup-hidup. Sementara itu Justin dan Daniel telah sampai. Di sana mereka kaget. Ternyata bangkai pesawat itu dijaga oleh suku Yahes. Jadi mereka harus mengendap-endap untuk mencari GPS-nya. Sialnya ketika mereka sudah mendapatkan GPS-nya malah kehabisan baterai. Dan kemudian tanpa mereka sadari mereka sudah dikepung. Mereka akhirnya kembali ke desa suku Yahes. Setelah mereka gagal melarikan diri, Daniel dihukum oleh si Algojo. Dengan diikat ke sebuah tiang dan kemudian satu persatu tulang Daniel dipatahkan. Kemudian dia diolesi cairan yang membuat dia dirubung oleh semut raksasa. Sementara Daniel dihukum, Justin justru sedang akan disunat oleh pemimpin suku Yahes. Tapi saat akan disunat dari luar terdengar kegaduhan. Yang ternyata adalah salah satu anggota suku yang membawa kepala dari salah satu tentara bayaran perusahaan minyak kedua. Mengetahui bahwa hutan mereka kembali diusik, suku Yahes langsung pergi ke tempat para tentara bayaran berada untuk berperang dengan mereka dan menyisakan para anak kecil yang menjaga desa. Ketika orang yang menjaga Justin tengah lengah, datang si bocil untuk menyelamatkan Justin. Ternyata selama ini usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan simpati dari bocil berhasil. Langsung saja dia menghabisi orang yang menjaganya. Melihat Daniel digantung dan tak berdaya, Justin berusaha membebaskannya. Tapi Daniel tidak mau dan menyuruh Justin untuk mengakhiri penderitaannya. Karena Justin tidak mampu melakukannya, maka bocil inilah yang akan melakukan eksekusinya. Setelah itu mereka langsung melarikan diri dan meninggalkan Alejandro yang meminta pertolongan. Di saat mereka kabur ternyata mereka ketahuan. Tapi si bocil menunjukkan jalan pintas menuju ke medan perangnya. Tapi ketika melewati air terjun dia bertemu dengan jaguar. Karena terdesak di depan ada jaguar, lalu di belakang ada suku Yahes yang siap menangkapnya, Justin langsung menerobos dan beruntungnya dia tidak diserang oleh jaguar. Sesampainya di sana Justin melihat suku Yahes yang dibantai. Karena kasihan dia berbohong bahwa dia sudah merekam pembantaian ini untuk memberikan waktu kepada para suku Yahes bisa kabur. Kemudian saat salah satu tentara bayaran melihat HP-nya Justin, ternyata HP-nya sudah rusak, sehingga dia langsung dibawa ke helikopter untuk dibawa menjauh dan diselamatkan. Tapi saat Justin ditanya apakah masih ada temannya yang tertinggal, Justin bilang tidak ada, padahal Alejandro masih ada di kandang. Mungkin karena saking kesalnya dia sama si Alejandro, jadi dia berbohong. Kemudian scene berpindah saat Justin sedang diwawancari oleh ayahnya dan pihak berwajib. Dalam wawancara Justin berbohong bahwa suku Yahes sudah tidak melakukan kanibalisme dan juga sudah menjadi suku yang baik. Dia mengatakan bahwa suku Yahes telah menyelamatkannya dan mengatakan bahwa semua temannya tewas dalam kecelakaan pesawat. Mungkin dia berbohong agar suku Yahes tetap ada atau tetap eksis di hutan Amazon. Kemudian di akhir cerita Justin dihubungi oleh adiknya Alejandro yang mengatakan bahwa dia melihat wajah kakaknya dari citra satelit.